Nama Francisco K2, kelas A2 Keperawatan, Universitas Pembangunan, Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Dasar dengan dosen mata kuliah Jose Agiankaunang, STT, Amekong. Selamat menonton. Yang pertama, sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan dan perkembangan alat-alat mekanis yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1822, Charles Babbage, seorang matematikawan dan insinyur Inggris, merancang mesin analitik yang dianggap sebagai leluhur komputer modern. Perkembangan komputer terus berlanjut setelah Perang Dunia. Pada tahun 1946, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer adalah terang pertama yang dikomersialkan dan disematkan di Amerika Serikat. Meskipun ENIAC sangat besar dan menggunakan tabungan udara yang merupakan gelombang luas, ini menjadi titik penting dalam sejarah komputer. Generasi komputer dari masa ke masa. Yang pertama, generasi pertama tahun 1940-an sampai tahun 1950-an. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara untuk memproses data secara elektronik. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dan UNIVAC atau Universal Automatic Computer. Yang kedua, generasi kedua tahun 1500-an dan 1600-an. Komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai pengganti tabung hampa udara yang membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dalam hal konsumsi energi. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 1401 dan IBM 7094. Yang ketiga, generasi ketiga tahun 1960-an dan sampai tahun 1970-an. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu atau AC Integrated Circuit yang memungkinkan penyusunan ratusan hingga ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ini membuat komputer semakin kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau secara ekonomi. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360 dan DEC PDP 11. Selanjutnya, generasi keempat tahun 1970-an sampai 1980-an. Komputer generasi keempat menggunakan microprocessor sebagai inti pemrosesan. Ini memungkinkan komputer menjadi jauh lebih kecil, jauh lebih cepat, dan jauh lebih terjangkau. Komputer pribadi atau PC menjadi populer dalam periode ini. Untuk komputer generasi keempat adalah IBM Personal Computer atau IBM PC dan Apple II. Selanjutnya, generasi kelima tahun 1980-an sampai sekarang. Komputer generasi kelima melibatkan penggunaan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration yang memungkinkan ribuan hingga jutaan komponen diintegrasikan dalam sebuah chip tunggal. Selama periode ini terjadi kemajuan pesat dalam kapasitas penyimpanan, kecepatan pemrosesan, dan konektivitas. Contoh komputer generasi kelima termasuk PC modern, laptop, tablet, smartphone, dan komputer server. Generasi teknologi komputer. Yang pertama, generasi pertama tahun 1040-an hingga pertengahan 1500-an. Terdiri dari komputer tabung vakum, program yang dikerjakan melalui kabel, sekelar, atau pengkodian langsung dalam bahasa mesin. Contoh ENIAC EDVAC Uniform 1. Selanjutnya, generasi kedua akhir tahun 1500-an hingga akhir tahun 1060-an. Yang pertama, penggunaan transistor sebagai pengganti tabung vakum yang menghasilkan komputer yang lebih kecil, efisien, dan lebih hambar. Penggunaan bahasa pemrograman tinggi-tinggi seperti Fortran, COBOL. Contoh IBM 7090, CDC 6600, PDP 8. Selanjutnya, generasi ketiga pada tahun akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Penggunaan sirkuit terpadu atau IC yang memungkinkan integritas lebih banyak komponen pada satu chip. Selanjutnya, penggunaan sistem operasi yang lebih maju dan jaringan komputer yang awal. Contoh IBM System 360, DEC PDP 11, PX 11-780. Generasi keempat pada akhir 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Penggunaan mikroprosesor dan mikrokomputer yang lebih terjangkau, munculnya PC atau personal komputer, penggunaan GUI atau Graphical User Interface, dan mouse.
Contoh Apple II, IBM PC, Commodore 64, akhir 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Perkembangan yang signifikan dalam pemrosesan paralel dan komputer vektor, maksudnya teknologi multimedia. Contoh Cray 2, IBM RS 6000, Macintosh LC. Generasi ke-6 akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Munculnya komputer dengan kecepatan tinggi, kapasitas penyimpanan besar, dan konektivitas internet yang luas. Penggunaan World Wide Web atau WWW dan perkembangan internet, contoh Pentium 3, iMac G3, VM Deep belum. Selanjutnya generasi ke-7 pada awal 2000-an hingga awal 2010-an. Perkembangan teknologi mobile computing dan komputasi atau cloud computing. Munculnya smartphone dan tablet, contoh iPhone, iPad, MacBook. Generasi ke-8 awal 2010-an hingga saat ini. Peningkatan dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan pembelajaran mesin machine learning. Perkembangan teknologi wearable dapat dikenalkan. Munculnya Internet of Things atau IoT, komputasi dalam jumlah besar atau big data. Jenis dan fungsi software dan hardware. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang mengendalikan dan mengelola sumber daya komputer seperti memori, memprosesor, perangkat keras, dan perangkat lunak lainnya. Fungsi utama sistem operasi adalah menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer, mengelola file dan sistem penyimpanan, menjalankan program, dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilakukan oleh perangkat keras. Selanjutnya, aplikasi perkantoran. Software aplikasi perkantoran dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas perkantoran seperti pengelolaan kata, spreadsheet, presentasi, manajemen email, dan manajemen proyek. Contoh software aplikasi perkantoran termasuk Microsoft Office. Di dalamnya ada Word, ada Excel, PowerPoint, Google Docs, dan OpenOffice. Yang ketiga, aplikasi kreatif. Software aplikasi kreatif digunakan untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi media digital seperti gambar, suara, dan video. Contoh software aplikasi kreatif termasuk Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar, Adobe Premiere untuk pengeditan video, dan Adobe Audition untuk pengeditan suara. Yang keempat, aplikasi internet dan web. Software aplikasi internet dan web memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan dunia online, yang termasuk web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge, serta aplikasi email seperti Microsoft Outlook dan Gmail. Yang kelima, database. Software database digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data secara efisien. Software ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengambil data dari basis data. Contoh software database termasuk MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Yang keenam, aplikasi keamanan. Software keamanan dirancang untuk melindungi komputer dari ancaman keamanan seperti virus, malware, dan serangan cyber. Ini mencakup antivirus, firewall, dan software enkripsi yang membantu menjaga data di sistem tetap aman. Yang ketujuh, permainan. Software permainan atau game digunakan untuk hiburan dan interaksi pengguna dengan komputer melalui permainan interaktif. Ini meliputi berbagai jenis permainan, mulai dari game, komputer konsol, hingga game board. Berikut adalah beberapa jenis hardware komputer beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, merupakan otak atau pusat pengendali komputer. CPU bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi program, melakukan perhitungan. Fungsinya adalah menjalankan berbagai tugas komputasi dan pengolahan data. Yang kedua ada motherboard, papan sirkuit utama tempat semua komponen hardware terpasang. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan komponen-komponen seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan lainnya. Yang ketiga ada random access memory atau RAM, tempat penyimpanan sementara data instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Fungsinya adalah untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh program yang sedang berjalan dan dapat diakses dengan cepat. Keempat ada hard disk drive atau HDD dan solid state drive SSD, merupakan media penyimpanan utama dalam komputer. Fungsinya adalah untuk menyimpan data untuk program komputer secara permanen. HDD menggunakan jaringan magnetik, sedangkan SSD menggunakan chip atau flash memory untuk menyimpan data. Yang kelima ada kartu grafis atau graphic card, bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengontrol tampilan grafis pada layar komputer.
Fungsinya adalah memproses data grafis, menjalankan aplikasi yang memerlukan kinerja grafis tinggi, meningkatkan kemampuan tampilan visual. Yang keenam, monitor. Perangkat untuk menentukan tampilan grafis dari teks komputer. Fungsinya adalah untuk memvisualisasikan informasi yang sering diproses oleh komputer. Yang ketujuh, keyboard dan mouse. Perangkat input yang digunakan untuk masukkan perintah dan mengendalikan komputer. Keyboard digunakan untuk masukkan teks dan perintah, sementara mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan melakukan pemilihan atau interaksi dengan antarmuka grafis. Printer, perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer. Fungsinya adalah menghasilkan salinan fisik dari data yang ada di dalam bentuk cetak. Yang ke-9, Network Interface Card atau NIC. Kartu yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer. Fungsinya adalah memungkinkan komunikasi antar komputer dengan perangkat lain dalam jaringan, seperti internet atau jaringan lokal. Yang ke-10, Power Supply Unit atau PSU. Mengubah arus listrik dari sumber daya eksternal menjadi daya yang dapat digunakan oleh komponen-komponen komputer. Fungsinya adalah menyediakan daya listrik yang stabil sesuai untuk mengoperasikan komputer. Tipe jenis penyimpanan pada komputer. Yang pertama, hard disk drive atau HDD. Media penyimpanan ini menggunakan jaringan magnetik berputar untuk menyimpan data. HDD biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan digunakan sebagai penyimpanan utama dalam komputer. Selanjutnya, solid state drive atau SSD. SSD menggunakan chip flash memory untuk menyimpan data. Kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan HDD menjadikan SSD populer sebagai penyimpanan utama atau penyimpanan cepat dalam komputer. USB flash drive atau flash drive. USB adalah media penyimpanan portabel berukuran kecil yang menggunakan teknologi flash memory. Flash disk dapat menyimpan data dengan kapasitas yang bervariasi dan mudah dibawa-bawa. Yang keempat, CD atau DVD. Compact disc atau CD dan digital versatile disc atau DVD adalah media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data, audio, video, atau program. CD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan DVD. Blu-ray disc. Blu-ray disc atau DVD adalah media penyimpanan optik dengan kapasitas yang lebih besar daripada CD dan DVD. Blu-ray umumnya digunakan untuk menyimpan konten video, definisi tinggi HD dan ultra definisi UHD. Yang keenam, memory card. Kartu memori adalah media penyimpanan kecil yang biasanya digunakan dalam perangkat seperti kamera digital, ponsel, atau tablet. Beberapa jenis kartu memori yang umum termasuk Secure Digital atau SD, Micro SD, dan Compact Flash atau CF. 7. Network Attached Storage atau NAS. NIS adalah perangkat penyimpanan yang berhubung ke jaringan komputer dan dapat diakses oleh banyak pengguna atau perangkat di jaringan. NIS biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai file secara terpusat. Yang ke-8, Cloud Storage. Cloud Storage adalah penyimpanan data online yang tersedia melalui layanan cloud. Data disimpan di server jarak jauh dan dapat diakses melalui koneksi internet. Beberapa penyimpanan Cloud Storage termasuk Google Drive, Dropbox, dan Microsoft OneDrive. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operasi sistem adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menyediakan lingkungan yang memungkinkan program-program komputer berjalan. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan pengguna, memungkinkan interaksi dan pengelolaan yang efisien. Sistem operasi dapat ditemukan dalam berbagai jenis komputer, termasuk komputer pribadi atau PC, server, mainframe, ponsel pintar, dan perangkat lainnya. Setiap sistem operasi memiliki karakteristik dan fitur yang unik, seperti Windows, macOS, Linux, Android, iOS, dan lain-lain. Yang pertama, antarmuka pengguna. Setiap sistem komputer memiliki antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer, yang dapat berupa antarmuka baris perintah atau command line, interface yang memungkinkan pengguna memasukkan perintah teks secara langsung, atau memasukkan perintah teks secara antarmuka grafis, graphic user interface, yang menyediakan icon, menu, dan elemen grafis lainnya untuk memudahkan penggunaan komputer. Yang kedua, manajemen sistem file. Sistem komputer memiliki fitur untuk mengatur dan mengelola sistem file. Fitur ini mencakup pembuatan, penghapusan, pemindahan, dan pengorganisasian file dalam direktori. Yang ketiga, keamanan. Fitur keamanan pada sistem komputer sangat penting untuk melindungi data dan sumber daya komputer dari akses yang tidak sah atau ancaman lainnya. Ini melibatkan pengaturan hak asasi pengguna terhadap file dan sumber daya sistem.
autentikasi pengguna, otorisasi akses, dan mekanisme keamanan lainnya. Yang keempat, jaringan. Sistem komputer dapat memiliki fitur jaringan yang memungkinkan komunikasi dan berbagi data dengan perangkat lain dalam jaringan. Fitur ini mencakup pengaturan konfigurasi jaringan, protokol komunikasi, dan kemampuan untuk mengakses sumber daya jaringan seperti printer, server, atau file lain berbagi. Yang kelima, manajemen sumber daya. Fitur ini melibatkan manajemen dan pengatur sumber daya komputer, termasuk CPU, memori, penyimpanan perangkat, dan perangkat keras lainnya. Sistem komputer harus mampu mengelola alokasi sumber daya secara efisien dan menangani penjadwalan tugas atau task scheduling untuk memastikan kinerja yang optimal. Keenam, penanganan kesalahan. Fitur ini melibatkan deteksi, penanganan, dan pemulihan dari kesalahan yang terjadi dalam sistem komputer. Sistem komputer harus mampu mendeteksi kesalahan perangkat keras, error handling dalam program, memiliki mekanisme pemulihan setelah crash atau kegagalan sistem. 7. Multitasking. Kemampuan multitasking memungkinkan sistem komputer menjalankan beberapa program secara bersamaan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi yang berbeda secara bersamaan dan berlatih antara mereka yang lancar. Yang ke-8, kompatibilitas perangkat lunak. Sistem komputer harus mendukung kompatibel dengan berbagai perangkat lunak atau aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Hal ini penting agar pengguna dapat menginstal dan menjalankan program-program yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Yang ke-9, pembaruan dan pemeliharaan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak yang terkuat dengan pembaruan terbaru, perbaikan bug, atau peningkatan fitur. Pemeliharaan sistem juga termasuk manajemen pemulihan data, backup, dan pemulihan sistem. Fungsi menu tools pada Microsoft Word. Yang pertama, menu file. Di sini Anda dapat melakukan tugas seperti membuka, menyimpan sebagai mencetak, dan mengirim dokumen melalui email. Anda juga dapat mengakses opsi Word, menggabungkan dokumen, dan melihat riwayat versi dokumen. Yang kedua, menu home. Ini adalah menu utama untuk mengatur tampilan dan format teks. Anda dapat menggunakan alat seperti bold atau tebal, italic, mirroring, underline atau garis bawah, alignment atau perataan, numbering, pembuatan nomor, balet, penomoran dengan simbol, dan font style atau gaya huruf. Yang ketiga, menu insert. Di sini Anda dapat menambahkan elemen-elemen seperti gambar, bentuk tabel, hyperlink, header, foto, dan penomoran halaman. Anda juga dapat memasukkan objek seperti grafik, video, dan file audio ke dalam dokumen. Yang ketiga, menu pack layout. Anda dapat mengatur tata letak menggunakan opsi seperti margins atau mengatur pinggiran, orientation atau orientasi, columns atau kolom, bricks atau pemisah. Anda juga dapat mengatur ukuran kertas, membuat kolom, dan mengatur header and footer. Yang kelima, menu references. Di sini Anda dapat membuat dan mengelola daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan catatan kaki. Anda juga dapat menambahkan kutipan dan bibliografi menggunakan alat referensi. Yang keenam, menu review. Ini adalah menu guna untuk meninjau, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen. Anda dapat menggunakan spelling atau grammar, ejaan dan tata bahasa, thesaurus atau thesaurus, word count atau jumlah kata, dan track change atau lacak perubahan. Anda juga dapat melindungi dokumen dengan password dan mengatur izin. Yang ketujuh, menu view. Di sini Anda dapat mengatur tampilan dokumen seperti layout atau tata letak, ruler atau penggaris, grid liners atau garis-garis isi, dan zoom. Anda juga dapat mengubah fitur pembacaan layar penuh dan split atau pemisah jendela untuk mempermudah pembacaan dan pengeditan. Yang kedelapan, spelling dan grammar. Ejaan dan tata bahasa digunakan untuk mencetak ejaan dan tata bahasa dalam dokumen. Yang kesembilan, alat find dan replace, yaitu temukan dan ganti. Memungkinkan Anda untuk mencari teks tertentu dalam dokumen dan menggantinya dengan teks yang baru. Yang ke-10, alat style atau gaya, digunakan untuk menerapkan dan mengelola gaya teks seperti heading, judul, subheading, subjudul, dan normal. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah suatu universitas yang terletak di Kota Manado yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan 6 fakultas dan 8 program studi, dan telah tersedia segala fasilitas yang siap menunjang proses pembelajaran mahasiswa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan